dan saudara, senang sekali kalau kita bisa bergabung, berkumpul lagi di doa keluarga GKI Delima pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa memulai mendengarkan firman Tuhan. Pada doa keluarga hari ini, saya mengundang kita semua untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau angkat satu pujian untuk membuka doa keluarga kita pada hari ini. Dari Kidung Keesaan nomor 627, Oh Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu kali. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku harap pertolongan-Mu. Oh Tuhan Yesus, aku datang sujud. Topanglah kakiku pada jalan-Mu. Di sepanjang hari ku menanti-Mu. Berapa lama lagi harus mengeluh? Jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku. Di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak ku nyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Tapi kita juga harus tetap bersyukur kalaupun dalam keadaan hari ini dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan sakit, lemah tubuh, kita harus tetap bersyukur dan hanya meminta pertolongan daripada Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, untuk sukacita Tuhan masih anugerahkan buat kami. Dan kami bersyukur juga kalau kami masih boleh bergabung Bapa dalam doa keluarga pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Bapa supaya kami bisa mendengarnya dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu. Biarlah hanya kebenaran Bapa yang disampaikan untuk kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, Oma dan Opa. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Apapun kondisi kita, dimanapun kita saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 17. Kita akan membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-14.
Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yeremia 17 ayat 14, beginilah bunyi firman Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sampai di sini bacaan kita hari ini. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, ketika kita menyanyikan lagu yang tadi, yang baru saja kita nyanyikan, yaitu "Oh Tuhanku Yesus", dari Kidung Keesaan nomor 627. Hari ini kita akan merenungkan khusus untuk Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang sakit. Entah itu sakit yang baru beberapa hari, seminggu, sebulan, atau mungkin yang sudah lama sekali dan sampai saat ini masih dalam kondisi lemah tubuhnya. Sebuah doa melalui lagu yang kita nyanyikan, "Oh Tuhan Yesus". Lagu ini dikarang oleh almarhum Bapak Malesi tahun 1974. Sudah cukup lama. Kalau saya menyanyikan begini, "Oh Tuhan Yesus, dengar doaku, di dalam sakitku aku harap pertolongan-Mu. Oh Tuhan Yesus, aku datang sujud. Topanglah kakiku pada jalan-Mu. Bapak, Ibu, Om dan Opa yang berbahagia, lagu ini adalah sebuah lagu doa yang memang khusus untuk orang yang sakit. Bapak Malesi ini pun mengalami sakit yang cukup lama, dengan kondisi tubuh fisik yang lemah, maka terciptalah lagu ini. Sebuah lagu doa meminta kesembuhan. Di bait berikutnya dikatakan, "Di sepanjang hariku menantimu, berapa lama lagi aku mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak ku nyanyikan pujian bagi-Mu, Tuhan." Apa yang kita renungkan ketika kita menyanyikan lagu ini? Ketika kita mendengarkan lagu ini, sebuah pujian dalam sikap doa, meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan, dan sungguh hanya Tuhan pengharapan kita satu-satunya untuk kesembuhan kita. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa,
yang mungkin masih saat ini masih dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan yang sungguh sudah cukup lama, kita berdoa kepada Tuhan. Segala daya dan upaya sudah kita lakukan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, memang hanya Tuhanlah pengharapan kita. Tuhan memakai setiap dokter, perawat, obat-obatan yang kita pakai untuk proses penyembuhan. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita. Lagu ini juga diadopsi dengan mengambil dari Yeremia 17. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sebuah pengharapan, sebuah keiman yang sungguh kuat ketika kita minta kesembuhan kepada Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, apakah ketika kita sampai saat ini belum sembuh, Tuhan tidak sanggup menolong kita? Padahal dengan keyakinan kita bahwa ketika kita minta kepada Tuhan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Bukan hanya secara fisik Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan kesembuhan secara rohani. Ketika kita sakit terus-menerus secara fisik, apakah iman kita harus goyah? Apakah kita berpaling dan tidak lagi percaya pada Tuhan? Tidak, tentunya. Ketika kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita, dengan keyakinan, dengan kesungguhan hati kita, Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, ketika kita menyanyikan lagu Oh Tuhan Yesus, apa yang kita dapat renungkan? Bahwa hanya memang pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita, menyembuhkan kita. Bukan secara fisik saja, tetapi secara iman kita juga dikuatkan. Bahwa kita tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, jangan berhenti berdoa dan meminta kesembuhan kepada Tuhan. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Rencana Tuhan memang yang terbaik untuk kita. Tetap kuatkan hati kita, teguhkan iman. Dalam kondisi kelemahan tubuh kita, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, jangan bosan untuk meminta kepada Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sebuah ungkapan keyakinan dan harapan yang sungguh-sungguh bahwa memang aku akan sembuh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nantikanlah kuasanya dengan pengharapan, keyakinan kita bahwa Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Sudah sekian lama kita meminta kepada Tuhan, tetapi rasanya belum ada jawaban dari Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, percayalah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan putus asa. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Tuhan semakin erat, semakin dekat. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita untuk terus menguatkan kita beriman kepadanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami kembali berharap dan memohon penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta, kiranya Tuhan memberi hikmat dan sukacita di dalam menjalankan tugas panggilan untuk menggembalakan jemaat Tuhan, sehingga melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan, iman jemaat agar semakin bertumbuh dan kokoh dan menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga mendoakan pelayanan majelis jemaat. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dalam melayani jemaat Tuhan. Tuntun mereka Tuhan untuk tetap bersatu hati, mengelola pelayanan dengan baik dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk tiap-tiap komisi, terutama komisi anak, terus dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak agar lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa juga buat pengurus lansia, kiranya Tuhan memberi hikmat dalam melakukan pelayanan untuk menjangkau dan menolong para lansia, diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam iman. Begitu juga kami berdoa buat komisi pemerhati jemaat, agar semakin banyak jemaat yang tersentuh dan mau terlibat dalam pelayanan di gereja ini ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan komisi remaja dan komisi pemuda, agar semakin maju, semakin banyak generasi muda yang terpanggil untuk hidup kudus di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan musik, song leader, paduan suara, agar tetap setia, bertumbuh dan memuliakan Tuhan dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk tiap-tiap jemaat agar semakin banyak yang mau terlibat aktif untuk berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami berdoa agar selama masa hybrid ini, jemaat tetap terpelihara dan tetap setia untuk beribadah. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah berada di penghujung doa keluarga pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Keesaan nomor 623, Ada Saatnya Tubuh Lemah, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ada saatnya tubuh lemah, terbaring sakit tidak berdaya, berbagai obat telah dicoba, namun tak kunjung menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya, tentu diberinya yang terbaik.
berserahlah. Tuhanlah tabib bagi umatnya yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya, tentu diberinya yang terbaik. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, lagu yang juga barusan kita nyanyikan menguatkan kita untuk tetap percaya dengan kesungguhan hati. Refrennya dikatakan begini: Tuhanlah tabib bagi umatnya yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah tabib bagi umatnya, tentu diberinya yang terbaik. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhanlah tabib, menyembuhkan, menolong, dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala tugas panggilan kita, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin.